Tidak semua orang harus jadi anggota dewan, tidak semua harus jadi bupati iya. atau presiden atau gubernur. Tidak semua orang harus seperti itu gitu. Iya. Tapi setidaknya setiap orang punya harapan dengan yang diwakilinya. Gitu. Masyarakat punya jaminan nggak bisa menemuin tiap saat. Oh iya pasti dong. Kalau nemuin gini, gue selalu bilang sama masyarakat, gue orang yang tipe pertama ya gue bilang ya, gue orang yang setelah duduk jangan lupa berdiri. Kedua gue punya prinsip duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Terus gue bilang, kemungkinan ibu, bapak belum tentu bisa setiap hari ketemu saya. Tapi ya pasti, ya. Iya, tapi saya jamin dan saya berani janji sama bapak ibu, jarak bapak sama ibu sama saya cuma 2 jempol, ada apa-apa tolong WA saya. Ya kita lihat tanggal 14 Februari dulu besok. Kalau misalkan ternyata nggak terpilih juga, ya mungkin penyesalannya adalah kenapa gue ikut-ikutan dari awal. Tapi setidaknya ada nilai positifnya, gue melihat kalau gue nggak ikutan kemarin, gue nggak tahu loh ternyata perpolitikan Indonesia segininya. Halo, gue Sakti. Untuk kali ini podcast Niat Bicara dari Niko Atmaja, gue bajak. Karena yang empunya hari ini adalah menjadi tamu dari Niat Bicara itu sendiri. Ini sebenarnya jadinya bukan Niat Bicara lagi dong. Jadi niat apa? Sabun Bicara. Sabun Bicara, Sakti Budiono. Boleh. Gue kira bukan sabut harusnya. Sabun aja. Sabun aja, biar lebih licin. Lebih licin. Seperti perpolitikan kita. Seperti situasi hari ini ya, seolah-olah licin tapi tak berujung gitu ya. Iya, masih belum ada ujungnya dia. Ada sebenarnya sih. Udah mulai kelihatan ujungnya. Udah mulai kelihatan ujungnya. Ya. Gimana Mas? Ya, karena kita ngomongin politik langsung aja kan. Iya, siap. Sebenarnya kan hari ini kan Bung Niko ini, gue manggilnya Bung apa gua lu apa gimana ya? Terserah gua lu aja lah, santai aja. Apa yang harus saya jawab dari Mas Sakti hari ini? Sebenarnya nggak ada pertanyaan. Sebenarnya kan tujuannya kan hari ini kan Anda kan berpolitik nih. Akhirnya berpolitik, memutuskan berpolitik sebagai calon legislatif dari PDI Perjuangan. Dapil Penjaringan, Tanjung Priok dan Pademangan kan. Iya. Nomor urut 7. PDI Perjuangan men. Harap dipilih warga Jakarta Utara di 3 kecamatan itu nomor 7 karena masa depan Anda akan lebih cerah. Insya Allah. Tapi gue nggak pernah janjiin warga besok gue jadi langsung cerah loh ya. Ya kalau cerah. Karena gue tahu kita sama-sama susah hidup. Iya sebenarnya tujuan Anda berpolitik itu apa sih sebenarnya? Yang kita tahu kan Niko ini kan pengusaha muda, lumayan sukses lah. Membangun jaringannya. Iya. Tiba-tiba memutuskan untuk membuang uang masuk ke politik. Itu kan begitu kan jadinya. Dibilang buang uang sih enggak sih Mas. Kalau gue sih lebih ngelihatnya memang ada budget yang udah gue siapin. Budget yang udah gue siapin itu dengan harapan ya udah kalau habis segini jadi ya kita akan berbuat lebih banyak lagi. Tapi kalau habis ya udah ikhlas. Ikhlas? Beneran ikhlas karena memang gue tidak berkampanye dengan gaya-gaya yang dilakukan sama orang-orang caleg pada umumnya. Bagi-bagi sembako, tebus murah, gue nggak jalanin itu. Jadi nggak ada kupon 5.000-an? Oh nggak ada. Kupon 5.000 yang katanya pura-pura 5.000, tapi sebenarnya nggak goceng beneran. Tapi isinya banyak banget itu. Iya, isinya baik banget. Tapi nggak juga 5.000 loh. Kadang-kadang kuponnya dibagiin juga, ya kadang-kadang mungkin cuma 2.000 semampunya. Ya sebenarnya which is good sih. Tujuan berpolitik itu apa sebenarnya? Tujuan berpolitik sebenarnya ya pasti kan bicaranya mencapai suatu jabatan ya Mas. Ya. Kita untuk mencapai suatu jabatan, intinya adalah apa sih yang kita pengen lakukan setelah kita mendapatkan jabatan itu. Nah, jabatan itu sebenarnya kita ingin pakai untuk bisa menolong orang lebih banyak lagi seharusnya. Tapi semakin gue turun di dapil gue merasa kok memang akhirnya pencalekan ini dijadikan sesuatu yang seperti ajang pesta demokrasi yang benar-benar digarisbawahi pestanya doang. Jadi ATM ya? Jadi ATM berjalan, iya. Dan memang yang kita awalnya benar-benar punya idealis untuk akhirnya melakukan sesuatu setelah menjabat atau misalkan sebelum menjabat aja kita udah mulai aktif kan. Itu malah jadi tanda tanya balik. Sebenarnya Indonesia ini arahnya kemana sih dengan gaya demokrasi yang seperti ini? Awalnya kan gue nggak paham, gue selalu mengundang. Justru bukannya itu tantangannya untuk melakukan pembelajaran politik ya ke warga? Iya, tapi seberapa banyak seorang Niko mampu untuk merubah warga yang secara paradigma sudah terbentuk, dasar mindsetnya seperti itu. Emang separah itu di bawah? Separah itu. Masih bisa dibenerin nggak? Gue sih bisa bilang bisa dibenerin, cuma waktunya nggak bisa sebentar. Which is satu periode pun 5 tahun. Anggaplah kita jadi gitu ya Mas ya. 5 tahun kita jadi, itu menurut gue juga belum tentu jadi. Bisa merubah itu semua. Tapi ada optimisme. Ada optimisme. Optimisme pasti harus ada, karena kalau kitanya aja pesimis, bagaimana akhirnya kita bisa menancapkan pikiran kita di masyarakat. Tapi kalau kita melihat sekarang ini, blok-blok lu lihat langsung apple to apple gitu ya. Bisa nggak lu rubah langsung dalam 5 menit, 10 menit lu ngobrol sama orang, lu harus pastikan dia bahwa pesta demokrasi adalah seperti ini. Sulit.
Oh, jadi strateginya pertama waktu memutuskan untuk menjadi calon legislatif, itu yang ada di benak pertama kali untuk meyakinkan warga memilih Anda itu sebenarnya apa sih? Iya, yang dilakukan pertama kali. Yang dilakukan pertama ya memang pasti kita berbuat sebanyak-banyaknya buat masyarakat. Ya. Tapi memang dalam bentuk pengaduan ya. Kalau dia bentuknya pengaduan, pasti kita tindak lanjutin. Ada beberapa teman-teman yang mungkin dari ex balai kota dulu masih ada yang bisa bantu kita. Ada Imam Adia juga sekarang bisa bantu kita. Ada ya mungkin kawan-kawan lah yang memang mengerti tentang bisa dibilang administrasi negara ya, administrasi daerah tapi skupnya DKI, termasuk Mas Sakti juga, ada Bang Nail juga yang ikut gue bantuin. Mereka-mereka ini senior-senior gue ini kan yang benar-benar bisa memberitahu, oh kok kalau masalahnya ini jalannya ke sini, oh masalah ini jalannya ke sana. Akhirnya gue coba jalanin tuh pengaduan yang masuk, gue coba jalanin dengan bimbingan-bimbingan senior dan teman-teman yang masih menjabat. Jadi kan sebenarnya kan role modelnya kan Pak Basuki Cahayapurnama kan? Udah pasti, kalau itu kan sih pasti Pak Ahok. Kita tahu Pak Ahok waktu dia memulai karir politiknya kan situasinya mirip-mirip seperti ini, menghadapi warga yang banyak meminta. Waktu zaman PIB ya? Melakukan mengajukan beberapa syarat. Nah, Niko sendiri menghadapi itu akhirnya gimana? Bisa membuat meninggalkan mereka yang minta-minta atau tetap diikutin mereka yang minta-minta atau mengasih strategi lain? Gua sampai sekarang sampai di tahap udah ikhlas. Jadi gua coba untuk menyuarakan terus apa sih gunanya nomor handphone gua ke depannya. Karena gua selalu bilang sama dia, Bu, suatu saat ya pakai caranya Pak Ahok juga waktu itu kan. Bu, suatu saat ini akan lebih mahal daripada sembako. Pak, ini suatu saat akan lebih berguna dari apapun yang dijanjikan caleg sekarang ini. Karena gua berharap kalau lu ada apa-apa silakan sampaikan. Gue pengen balikin Jakarta seperti dulu lagi. Di mana masyarakat ada kendala, dia punya tempat untuk ngadu loh. Dan orang yang diaduin ini adalah orang yang punya jabatan untuk bisa menyelesaikan permasalahan dia. Mirip yang sudah kalau IMA selama 5 tahun ini. Iya, mirip seperti gitu. Tapi memang scope gue masih terlalu umum ya. Karena gue masih nggak tahu di mana gue akan ditempatkan, di mana gue ditugaskan. Jadi gue masih gaduh-gaduh. Semua gue coba untuk selesaikan. Tapi ya nggak semuanya bisa beres juga, ada beberapa pasti ada yang belum bisa gue pegang karena belum waktunya kan. Pak Basuki Cahayapurnama tuh dia nggak pernah capek, si bapak tuh nggak pernah capek, meskipun banyak yang ngadu sama dia aneh-aneh. Ya udah dijalanin aja dengan keikhlasan hati. Ya, sebelumnya ada pesan dari Pak Ahok kan? Banyak. Terlalu banyak. Tapi awal pencalekan cuma 2 pesannya. Salah satu yang mungkin gue bisa ungkap, yang kedua jangan pernah hianatin Bu Mega. Pak Ahok ada pesan gue kayak gitu. Dia waktu itu kan gue dateng, gue bilang sama bapak, Pak, saya dapat penawaran, udah 3 kali saya ditawarin, tapi saya belum mengiyakan. Saya berharap bapak yang ngasih saya keteguhan hati lah, kasarnya gitu ya. Terakhir Pak Ahok bilang, bagus dong, ambil dong. Gue langsung mikir, beneran ya ambil ya? Tapi ternyata setelah gue ngobrol lebih dalam lagi, itu kan mungkin pas lagi lari pagi terus masuk di rumah, terus Pak Ahok bilang, ada 2 pesan yang gue mau minta tolong, misalkan lu kalau mau emang lu jadi nyalek. Yang pertama mungkin gue gak bisa ungkap on cam, karena mungkin lu sama gue udah tahu juga. Ya. Yang kedua, lebih kepada ketika lu masuk PDI Perjuangan, jangan pernah hianatin Bu Mega. Dia pesan seperti itu. Dan gue dulu nggak tahu maksudnya apa. Tapi yang namanya atasan, bos mesen kayak begitu ya gue terima. Ya pasti kan harus gue jalanin. Akhirnya tahu sekarang. Akhirnya gue tahu sekarang. The best Bu Mega. Top ya? Top. Memang istilahnya apa ya, seorang ibu yang benar-benar ibu banget, yang benar-benar menggunakan hatinya untuk bisa mengkader orang. Jadi nggak nyesel masuk PDIP? Oh enggak. At all. Sama sekali nggak nyesel. Meskipun banyak anak-anak muda teman-teman yang ikut partai sebelah. Biarin. Yang katanya partainya si itu. Iya, tapi kan sekarang gini deh, lu secara logikanya lu berpikir Sak, yang benar-benar ikut patronnya Ahok bakal nggak keluar dari PDI Perjuangan. Sekarang gitu aja. Kalau misalkan memang ternyata kita mengikuti patron kita, ya patron kita tegak lurus terhadap ideologi yang diperjuangkan oleh partai, ya partai yang dipilih ya partai kita juga seharusnya. Tapi kalau akhirnya dia hanya mengikuti gayanya doang, tapi patronnya dia pilih partai sebelah, ya itu kan hak politik orang masing-masing ya. Tapi selama lu memang benar-benar mau menjalankan idealisme tegak lurus seperti Pak Ahok, yang gue lihat kan, ya gimana sih, gue melihat dia tuh benar-benar banting tulang kayak orang gila banget gitu loh. Bangun pagi, di balai kota 6:30 udah ngelainin pengaduan, terus tunjangan aja dia nggak ambil, dia bagi lagi bantu buat bedah rumah, ada pernah ijazah dia bantuin, anak sakit BPJS dia bantu juga, begitu banyak hal yang dia bantu. Menurut gue itu kayak ini suatu harapan baru. Memang kita nggak bisa pada akhirnya dengan satu tunjangan 1 bulan itu bisa membantu semua orang, tapi setidaknya ketika orang yang benar-benar clueless, dia bingung mau ngapain, dia datang ke balai kota, dia punya harapan. Oh, gue ternyata punya tempat untuk mengadu, dan tempat mengadu gue bukan orang biasa loh, orang yang punya jabatan dan orang yang punya payung untuk mengayomi kita semua. Dan itu adalah harapan gue awal-awal gue berpolitik awalnya. Tapi setelah gue
masuk lebih dalam, ya gue pasti berharap gini loh, Sak. Gue coba cerita dikit ya. Kemarin gue ada turun salah satu RW di Penjaringan. Gue turun ke sana, setelah selesai segala macam, adalah RW-nya, RT-nya gitu. Stopin gue, meskipun kita udah ada anggaran ya untuk RT RW kebersihan keamanan segala macam, tapi dia tetap minta per kepala RW sekian, per kepala RT sekian. Gue tolak. Dia bilang, Bapak kalau gitu nggak bisa Pak turun sini, kakak kami banyak begini. Gue bilang, ya sudah nggak apa-apa. Kalau memang ternyata ke depannya saya nggak bisa berkampanye di sini lagi, ya tapi setidaknya saya sudah sampaikan ya, apa yang ingin saya jalankan. Kan mereka bukan representasi dari warga sebenarnya kan? Oh enggak. Karena ya itu, makanya gue selalu bilang sama teman-teman, sama warga juga yang kadang-kadang cerita sama gue bilang karma terjadi begitu cepat. Lo tau nggak apa yang terjadi? The next week-nya, minggu depannya, ada warganya dia sakit demam berdarah. Dan mengadu ke gue, BPJS-nya mati, dan yang nelfon langsung kenapa tidak mengadu ke incumbent, anggota DPRD yang gue nggak paham. Entah mungkin nggak punya akses ke sana. Berarti harus diganti ya? Lo tanya jangan tabrak begitu. Loh, kan begini loh, tujuan Anda berpolitik kan, tujuan Niko berpolitik kan untuk masuk ke parlemen. Iya, kan? dan memang kursinya kan nggak banyak. Ya, kursinya kan terbatas. Itu yang diperebutkan oleh sekian puluh caleg dari semua partai politik. Ya, gue coba dengan bahasa yang lebih halus lah ya. Gue coba dengan bahasa lebih halus. Mungkin biarkan masyarakat memilih yang terbaik siapa. Itu aja, itu mungkin bahasa politik ya. Gue sendiri mungkin kalau lu nanya gue, Niko yang mungkin pada saat podcast kita awal. Karena seharusnya kalau warga sudah mendapatkan yang terbaik, dia tentu tidak akan. Oh, pasti nggak akan geser. Gue lihat kayak Ima, orang nggak akan geser sama dia. Kalau gue lihat Ima sekarang bagaimana dia melayani masyarakat, meskipun secara euforia udah nggak seperti 2019 dulu ya. Karena waktu itu kan benar-benar kita memang ada di posisi yang terzolimi, kasarnya kan gitu. Tapi 2024 ini semua mudah-mudahan murni karena apa yang dilakukan Ima di masyarakat. Nah itu yang mungkin pada saat orang mau coba gantiin Ima pun juga masyarakat berpikir, kenapa harus diganti? Kalau memang ternyata orang ini aja bisa kerja dengan baik. Jadi sekarang kita kembali lagi deh ke awal tadi. Jadi sebenarnya strategi apa untuk meyakinkan warga tadi yang kita udah tahu kan masalahnya apa dan permintaan mereka macam-macam aneh-aneh lah. Meyakinkan mereka seperti apa jadi caranya? Kan ada RW yang berusaha membatasi, ada RT yang berusaha menghalangi. Nah untuk bisa menembus ke... Kalau dengan RT RW yang membatasi gitu, akhirnya ya gue coba untuk melayani masyarakatnya langsung aja. Masyarakatnya minta tolong, gue beresin. Jadi setiap warga sekarang bisa mengadu langsung? Oh boleh. Bahkan di spanduk gue yang seharusnya yang benar-benar versinya gue ya. Yang versinya gue tuh nomor handphone gue bagiin semua. Ada beberapa versi teman-teman relawan. Mereka kesel sama gue karena gue jarang pasang spanduk. Oke. Jadi karena gue juga... Kenapa nggak punya duit atau gimana? Diomelin lah bos. Ya sebenarnya sih duit ada, cuman pasti kita harus akhirnya memilih kan. Dengan anggaran yang terbatas, lu mau dihabisin untuk apa? Iya, nggak itu nanti. Maksud gue gini loh. Semua caleg mungkin sekarang kebanyakan ya, atau mungkin beberapa menggunakan cara yang sama. Terus sebagai warga, misalnya gue ada sebagai warga, gue harus memilih Niko dibandingin yang lain, itu apa? Ya gue bisa dihubungin sama mereka. Itu dulu yang pertama. Jadi karena permasalahan mereka beda-beda. Nomor itu di lo langsung? Nomor gue handphone langsung di gue. Gue nggak kasih ke staff karena gue terbiasa ngelihat nggak cuma caleg ya, anggota dewan lah kita bilang ya. Ya kalau kita lihat sekarang kan pasca Pak Ahok muncul di DKI, Jokowi Ahok gitu, itu kan nomor telepon ada di mana-mana bisa dihubungi kan. Akhirnya semua caleg dari partai manapun melakukan hal yang sama. Dan faktanya tidak semua bisa dihubungi juga. Kan warga butuh keyakinan yang gue hubungin betul beneran Niko Atmaja atau bukan kan gitu kan. Ada video call? Langsung ingin membuktikan, cuma ya memang kadang-kadang kita takutnya scam ya. Ada lagi kan video call yang kadang-kadang kita buka, nggak taunya di arah sebaliknya itu malah mempertontonkan sesuatu yang tidak etis. Makanya kadang-kadang gue tutup dulu kameranya, supaya akhirnya tidak di-screenshot sama mereka. Tapi pada saat gue lihat beneran warga, ya akhirnya gue buka, baru gue nanya, kenapa Bu? Kenapa Pak? Ada yang bisa dibantu? Oh enggak, saya cuma mau nanya doang, ini beneran Pak Niko bukan? Masalah yang terjadi kebanyakan apa sih di masyarakat di rumah sakit, Sak. Rumah sakit sama BPJS nunggak, kacau. Kata orang kan, BPJS tenang Pak, kita udah gratis. Mereka nggak tahu kadang-kadang. Kadang-kadang mereka, ya kalau yang gratis memang dari APBD, PBI ya. PBI itu kadang-kadang ada juga yang terblokir secara tiba-tiba. Mungkin karena mereka tidak pernah aktif atau tidak pernah mengurus. Tapi sebenarnya apakah akan diblokir setahun sekali? Enggak juga. Itu tergantung aja kapan mereka lagi melakukan pemblokiran. Terus permasalahan kedua yang terbanyak adalah di Dapil 3 ya, Penjaringan Pademangan Priok. Ketika orang berobat dan dia pakai BPJS, dia dianggap sebelah mata. Nggak cuman kayak lu misalkan masuk UGD, terus nggak dapat kamar, terus promosi pindah ke ICU harus dirujuk sampai sejauh-jauh ujung sampai kemana, terus ternyata pada saat udah pindah ke ICU ada calo yang ngampirin. Gue pernah ngalamin loh, nanti gue cerita lagi deh. Temen, maksud gue adalah yang termasuk yang lebih parah adalah ketika lu belum enakan badan lu, baru 3 hari di dalam rumah sakit, disuruh pulang.
Itu kan sebenarnya tidak ada SOP seperti itu. Bahwa pada lu belum selesai sembuh bener pun ya sebenarnya kewajiban rumah sakit untuk mentreatment lu. Itu di rumah sakit pemerintah? Di RSUD? Oh iya. Swasta juga ada, banyak. Hampir semua rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS punya kendala seperti itu. Dan gue terima semua laporannya. Dan akhirnya hal terkecil yang bisa gue lakukan sekarang adalah menjadi tamengnya mereka. Bahkan ada beberapa rumah sakit swasta yang kadang-kadang keluarganya juga udah bingung, akhirnya mereka telepon gue langsung, dan akhirnya gue disuruh ngomong sama rumah sakitnya. Gue juga bingung, gue harus bicara gue sebagai siapa. Apakah gue sebagai anggota dewan? Belum juga. Gue sebagai Niko PDI Perjuangan juga, ya orang juga pasti berpikir gitu ya, notabene ini orang partai pasti nyari suara kan, kasarnya gitu. Akhirnya gue nggak bisa bilang gue siapa, tapi akhirnya gue coba jelaskan, Bu, di dalam BPJS tidak ada aturan seperti itu loh, Sus, Dok. Tolong ditangani dulu, minimal di-handle dulu. Iya, tapi kami nggak bisa, Pak, menghandle penyakit ini. Ya nggak apa-apa, tapi setidaknya rumah sakit Bapak punya kewajiban untuk handle dulu. First respond lah, sambil saya bantu untuk cari rumah sakit mana yang rujukan yang kira-kira available, tipe B atau tipe C-nya, gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang paling banyak terjadi di Dapil 3. Makanya kenapa gue dulu pernah pasang spanduk kan, jika ada kendala rumah sakit dan BPJS, hubungi saya. Nah itu maksud dan tujuan gue adalah jemput bola. Kalau lu ada masalah, lu nggak usah bingung lagi, lu harus cari siapa, lu cari gue lah. Dan sejauh ini oke, Mas? Sejauh ini oke. 95% lah gue bilang. Ada beberapa case mungkin nggak semulus yang gue harapkan, tapi setidaknya nggak sampai memberatkan warga yang gimana banget. Tapi itu terkategori 5%. 5% aja. Masalah gitu. lain apa selain kesehatan? Pendidikan, ijazah nggak bisa ditebus. Bukannya ada KJP itu pendidikan? Oh KJP sak ampun sak. DTKS berantakan. DTKS udah yang terdaftar dari 2019 sampai ke sini tiba-tiba hilang semua datanya. KJP banyak yang nggak keluar, KJP-nya ditunda, KJP tiba-tiba dicabut. Buku rekeningnya ada, duitnya nggak ada. Terkait dengan Pemprov DKI, anggaran di Pemprov? Oh, anggaran, iya terkait anggaran Pemprov, iya. Kalau yang terlambatnya 3-4 bulan. Tapi kalau tiba-tiba keluar dari DTKS, terus akhirnya kelurahan coba bisa jawab apa? Coba lu ke P4OP Gunung Sari, dan sampai Gunung Sari, lu coba ke Jatinegara. Ya terusin aja, ini kan, which is sebenarnya orang-orang penerima KJP ini adalah orang-orang yang kadang-kadang 20.000, 30.000 aja belum tentu punya. Lu tega banget sampai Dapil 3 itu oke lah, yang paling dekat sama Gunung Sari gue bisa bilang mungkin Pademangan ya. Pademangan ke Gunung Sari mungkin deket. Tapi ketika lu dari Gunung Sari harus menuju ke Jatinegara, come on. Lu mau anterin dia. Gue sampai sekarang, Sakban, Pak Ahok paling gak setuju bikin ambulan. Dia sempat pesan sama gue, lu jangan pernah bikin ambulan ya, karena ambulan itu ketika lu kasih ke masyarakat, mereka tuh nggak bisa maintenance-nya. Kalau lu memang mau, lu yang handle gitu loh. Tapi lu harus siap dengan semua, ya istilahnya perintilannya lah gitu. Karena merawat sebuah mobil kan nggak gampang. Gue akhirnya mencoba menggagaskan, ya udah gue nggak bikin ambulan deh, tapi gue bikin mobil operasional. Jadi orang yang mau berobat gue anterin, tapi bukan untuk gawat darurat ya, karena gue nggak punya oksigen, nggak punya alat pacu jantung, nggak punya nakes juga. Tapi setidaknya gue punya mobil operasional untuk bantu mereka warawiri. Kalau lu benar-benar harus diantar ke tempat yang lu tuju dan memang keadaan lu sulit, karena harus pakai kursi roda, karena kadang-kadang juga, ya mohon maaf ya, kadang-kadang ada yang stroke kan, jalannya cuman ya mungkin jalan semeter aja udah ngos-ngosan gitu loh. Nah yang kayak gitu-gitu gue coba untuk akhirnya menyediakan fasilitas itu buat mereka. Tapi ya kembali lagi, kan pemerintah nggak memahami itu. Gue aja yang baru turun sebentar aja melihat kecamatan-kecamatan ini, gue aja langsung bisa mengambil kesimpulan, oh solusinya harus ada kendaraan, supaya bisa mereka mobilisasinya gampang. Tapi kok pemerintah bisa dengan gampangnya, tega aja gitu loh. Ya udah lu ke Jatinegara, men ini Jakarta Utara loh men, Pademangan ke Jatinegara, ayolah gitu loh. Jangan sampai setega itu juga. Dan dari cerita tadi kan sebenarnya sudah banyak yang dilakukan oleh Niko kan dalam membantu masyarakat di luar masa kampanye gitu. Memang mereka tidak bisa akhirnya menggugah hati mereka untuk dengan ikhlas memilih Anda gitu dibandingin dibandingin yang tadi minta macam-macam gitu. Seharusnya bisa tapi mungkin karena gue masuk PDI Perjuangan ini agak sedikit nekat. Karena partai ini partai besar. Dan kursinya ada 3 ya. Kalau untuk Dapil 3 ini sementara ini ya 2019 kursi ada 3. Incumbent ya. Incumbent. Jadi gue harus merebut sekitar 15.000 sampai 30.000 suara untuk ya istilahnya kata-kata aman lah gitu ya. Sedangkan lu kalau mungkin nggak di PDI Perjuangan 5.000 suara aja mungkin lu menang. 7.000 lu menang, 8.000 lu menang. Tapi kalau lu di PDIP 15.000 sampai 30.000 itu baru bisa dikatakan aman. Karena sekarang gue melihat teman-teman gue yang kan kita bersembilan nih, 8 yang lainnya juga ikutan ya mencoba menjadi yang terbaik juga dengan versinya mereka gitu kan. Tapi ya itu kembali lagi, kita berbuat aja buat masyarakat, tapi ketika kita melakukan kebaikan buat masyarakat, apakah masyarakat akan menyebarluaskan itu ke orang lain? Itu yang kita jadi faktor X, kita nggak tahu. Makanya gue bilang langkah kita terakhir adalah ikhlas.
Kalau gue udah berbuat dengan ikhlas, ya jadi nggak jadi, ya sudah. Yang penting amalnya udah nyampe. Itu aja. Sudah seikhlas apa lu hari ini? Gue udah terserah. Kalau gue udah sampai ke, ya udah, Bapak Ibu, saya adalah tipe yang seperti ini. Saya menyediakan pelayanan, saya menyediakan pikiran, materi, tenaga saya, waktu saya habiskan buat warga saya. Kalau misalkan memang Bapak Ibu butuh yang seperti ini, silahkan pilih saya. Tapi kalau pada akhirnya gue nggak terpilih juga, gue kalah sama yang sembako, yang tebus murah, yang bikin senam setiap hari, ya sudah, gue nggak bisa apa-apa. Berarti masyarakat emang lebih suka dinabobokan dengan gaya seperti itu. Dan itu bukan gaya berpolitik kita. Ya istilahnya kayak terahnya Ahok lah gitu ya. Tapi seberapa banyak sih gitu, masyarakat di bawah yang masih gampang diiming-imingi oleh segala macam yang tadi disebut? Banyak, Sok. Masih bahkan gini ya. Mereka itu kecenderungan tendensiusnya memang kebutuhan pokoknya belum bisa terpenuhi dengan baik. Sehingga pada saat lu menyentuh mereka dengan pelayanan, mungkin bisa mungkin bisa terpanggil untuk istilahnya mengingat lu lah. Nggak usah bilang memilih dulu ya. Mengingat lu dulu. Tapi pada saat udah mulai ada yang mencoba untuk mengguyur dengan kebutuhan-kebutuhan pokoknya, bisa jadi orang goyang. Tapi ya kembali lagi, masyarakat inget nggak, ini hanya terjadi 5 tahun sekali. Sedangkan kalau kita menjabat, seharusnya kita 5 tahun yang akan kita lalui ini, kita akan terus hadir buat masyarakat. Lu akan mendapatkan dampak yang lebih besar setiap harinya, bahkan setiap menitnya. Ketika si Niko ini jadi anggota dewan, seharusnya. Tapi mereka ya jujur aja terdinabobokan ya sama barang-barang yang mereka butuhkan sih sebenarnya. Gue juga paham gitu loh, mereka juga butuh itu. Jadi hari ini nggak ada sembako dari Niko ya? Nggak ada. Dulu pernah ada sekali, ada yang bantu gue kirim ke posko sini, tapi gue bilang sama dia, gue kan nggak mungkin dong ambil semua gitu ya. Tapi gue coba untuk repack dan gue bagikan ke masyarakat, tapi masyarakat gue bilang, ini bukan dari saya, ini dari donatur. Tapi jadi Bapak Ibu jangan berharap lagi dari saya, kalau misalkan memang ada yang ngasih, masa gue simpen sendiri, kan nggak mungkin. Pasti kan kalau ada yang mau nyumbang, ya udah terima kasih banyak, ini buat warga yang membutuhkan ya Pak, ya kita pilih. Biasanya gue pilih anak yatim dulu, sama yang istilahnya keluarganya nggak mampu banget lah ya, rumahnya udah benar-benar mau rubuh atau gimana, ya itu yang memang gue udah ada datanya kan. Jadi memang top tier lah, yang kita bilang, Pak, gue panggilnya top tier. Jadi teman-teman yang warga yang benar-benar kesulitannya lumayan, di ambang kemiskinan banget, itu yang gue utamakan untuk gue bagi gitu. Capek dong? Ya kalau lu sebenarnya ikhlas ya happy aja sih. Kalau gue sih happy, makanya. Berarti nggak ada rasa penyesalan gitu? Oh enggak. So far, ya kita lihat tanggal 14 Februari dulu besok. Kalau misalkan ternyata nggak terpilih juga, ya mungkin penyesalannya adalah kenapa gue ikut-ikutan dari awal. Tapi setidaknya ada nilai positifnya. Gue melihat kalau gue nggak ikutan kemarin, gue nggak tahu loh ternyata perpolitikan Indonesia segininya. Tapi kan tetap model kayak Niko juga masih ada kan di PDIP sendiri atau partai lain? Oh banyak. Kalau PDIP sih ada aja. Kalau partai lain gue nggak bisa ngomong karena gue nggak kenal personal mereka kan. Kalau di PDIP ada beberapa yang gue ajak ngobrol gini. Gue percayanya ayam kumpul sama ayam, bebek kumpul sama bebek. Jadi ketika ada teman-teman yang memang bisa satu circle sama gue merasa ya mungkin ini adalah orang-orang yang benar-benar maju dengan tulus aja, gitu loh. Ada dua ya, Sak, maju dengan tulus sama maju karena emang nggak punya duit aja gitu loh. Jadi dia ngejalanin dengan gaya minimum. Ada juga yang kayak gitu, sok-sok tulus tapi sebenarnya gayanya minimum. Iya kalau kayak gitu berarti mohon maaf ya, yang caleg yang secara ekonomi biasa-biasa saja, tapi dia punya niat buat menjadi penerus lidah dari atau sebagai representasi dari masyarakat, agar tidak punya kesempatan dong kalau masih kayak gini. Kalau gue melihat ketulusan dia, somehow gue support. Sometimes gue support. Jadi gue masih melakukan gaya gue di 2019 yang lalu ketika gue melihat orang-orang bagus. Ya sekarang mungkin gue nggak bisa support secara tenaga ya. Tapi mungkin secara materi gue bantu lah. Mungkin nggak sebanyak dulu gue membantu teman-teman yang maju berpolitik. Tapi mungkin sekarang gue bantu sedikit-sedikit lah. Karena gue lihat ya someday gue akan butuh dia juga. Orang-orang seperti ini loh yang benar-benar butuh kekuatan. Dan memang ongkos politik Indonesia ini mahal sekali. Itulah kenapa gue pikir ya kalau gue ada rezeki lebih, kadang-kadang gue support mereka. Yang benar-benar maju karena tulus ya, bukan karena dia nggak jalanin bagi-bagi sembako karena nggak ada duit aja gitu loh. Bukan karena Raisa gitu ya, karena tulus. Raiso. karena Raiso itu kan. Karena Raiso. Ada yang karena Raiso, tapi gue melihat dia tuh baik. Dia karakternya baik, jadi sometimes gue kadang-kadang support dia. Gitu loh. Tapi ada lagi yang memang ya pura-pura aja atau gimana gue nggak tahu. Sebenarnya perlu nggak sih caleg di antara kalian itu melakukan debat gitu ya?
Seharusnya. Jadi orang akhirnya tahu gitu, nggak cuma lihat spanduk atau poster atau bendera gitu kan. Seharusnya. Tapi jadi gini, tujuan berpolitiknya jadi warga jadi lebih tahu gitu. Gua harus milih siapa. Tapi gue nggak tahu nih, lu setuju apa enggak ya? DPRD itu sebenarnya adalah kasta politik paling bawah. Iya, paham. Bener nggak? Di atas kita masih ada DPR, masih ada DPD, masih ada presiden. Kalau selevel presiden diadakan debat, ya wajar menurut gue, karena akan menjadi tumpuan orang banyak. Sampai di level DPRD, pertanyaan gue berapa banyak sih orang yang benar-benar aware DPRD-nya siapa? Karena mereka tuh kadang-kadang yang tahu presidennya doang, ya mohon maaf kadang-kadang ditanya presiden sama wakil presiden aja mereka kadang-kadang nggak bisa jawab. Tapi kan justru seharusnya mereka mulai harus memahami bahwa di tingkat DPRD itulah sebenarnya mewakili suara mereka. Iya, gue pernah nanya sama salah satu warga dan ini membuat gue miris ya. Dia bilang, Pak, boro-boro mikirin DPRD, mikirin presiden. Sekarang dia aja nggak tahu Pak Ganjar tuh nomor urut berapa. Kita buat mikirin besok mau makan apa aja bingung. Jadi gue juga akhirnya bingung, gimana kita bisa mengedukasi politik kalau yang ya kayak seperti Bapak bilang, otak, perut, dompetnya nggak bisa diisi penuh. Nah ya memang ketika lu menjabat nanti harapannya adalah seperti itu gitu loh. Lu harus bisa, karena makanya gue bikin program kan untuk pelatihan sertifikasi. Dengan harapan anak-anak muda di Dapil 3 ini, harapan gue mereka bisa gue latih, nggak cuma 1, 2, 3 hari dapat sertifikat terus pulang gitu, enggak. 3 bulan. Bener-bener gue pengen lihat karakter mereka, yang suka tidur siang siapa, yang suka kabur-kaburan, yang suka pacaran, yang suka main Mobile Legends nggak pada waktunya. Jenis pekerjaannya apa? Ya semua, nanti gini loh, soalnya gue ketemu, ketika gue turun ke Dapil, orang-orang cerita sama gue, anak-anak muda terutama. Itu nanti ya? Hah? Itu nanti? Nanti. Karena gue kan pakai gaji tunjangan gue full untuk gue melakukan hal seperti itu. Gue ngobrol sama teman-teman di Dapil, warga gue, susah cari kerja. Kalau gue ngumpul sama teman-teman pengusaha gue, mereka bilang susah cari karyawan. Aneh nggak? Padahal ada celahnya. Iya, supply ada, demand ada. Tapi gue bingung gitu loh, ini sebenarnya siapa yang salah? Pengusahanya yang terlalu over ekspektasi kah? Atau memang warganya yang terlalu menganggap kerjaan ini sepele? Makanya gue akan coba jadi jembatannya, memang bukannya pemerintah udah punya program vokasi? Aduh, nggak dipakai, Sak. Oh, terus apa? Lu tahu nggak ternyata pra-pekerja itu kan ada? Ada, tapi ya sebenarnya cuman apa ya? Kasih duit doang. Basa-basi aja. Basa-basi yang penting program ini ada. Ya maaf nih ya pemerintah, saya ngomong terus terang. Basa-basi aja, ada yang disalurkan tapi cuman dieuforiakan gitu loh. Cuman buat apa, selesai. Habis itu yang benar-benar nggak dapat kerja masih banyak. Silakan komentar aja di YouTube ini kalau ternyata kalian bagian yang nggak terima kerjaan itu gitu loh. Coba aja di komen di bawah, ternyata ya memang istilahnya cuma dapat duit, pelatihan kerja seadanya. Setelah selesai dia tidak mikirkan selanjutnya mau ngapain. Tidak diarahkan. Dan gue berharap besok gue nggak mau kayak gitu. Gue benar-benar mengharapkan, lu butuh apa bro? Gue butuh accounting nih, gue butuh tukang las, gue butuh tukang cuci AC. Oke. Jadi orang-orang yang gue latih karakternya ini, ketika mereka selesai pelatihan, gue akan latih mereka berdasarkan vokasinya, jurusannya. Lu butuh accounting, nih ada yang mau ikut accounting? Ada 3 orang, gue ambil. Ya udah gue latih mereka accounting lagi, setelah selesai gue akan rekomendasikan ke temen gue. Dengan harapan mereka tuh bisa dapat gaji, jadi mengurangi pengangguran di wilayah. Mirip Pak Ganjar dong, satu rumah sarjana gitu ya. Tujuannya itulah. Pak Ganjar mungkin secara general umum ya, dan gue berterima kasih banget kalau memang ternyata Pak Ganjar terpilih, dan akhirnya satu rumah satu sarjana. Dan dari sarjana ini selanjutnya tugas gue. Bagaimana akhirnya gue menyalurkan para sarjana ini punya pekerjaan yang beneran. Gitu loh. Jadi memang benar harus tandem juga dengan pemerintah pusat. Kalau hanya sarjana aja tapi nggak ada pekerjaan, ngapain? Gitu loh. Ya nggak apa-apa, tapi kan Pak Ganjar sudah memberikan suatu program yang menurut gua akan membantu gua untuk setidaknya menambah keberlanjutan. Jadi gua kan nggak menyalurkan SMA doang, ternyata ada S1 juga loh gitu loh. Dan teman-teman lebih prefer pasti dengan orang-orang yang berpendidikan lebih kan gitu. Pendidikan nggak menjamin orang bisa kerja ya, Sak. Memang. Tapi setidaknya itu bantalan terakhir. Setidaknya dia punya modal untuk masuk pasar kerja kan. Iya. Orang selalu menganggap habis selesai sekolah pasti gue bisa langsung kerja. Ya nggak begitu konsepnya. Tapi setidaknya lu better daripada lu nggak punya pendidikan sama sekali. Lu masih dilirik lah sama orang. Untuk bisa kerja, ya selain lu punya pendidikan, lu harus punya yang lain-lain. Nilai plus itu termasuk karakter. Bapak kan selalu teriak-teriak karakter. Sekarang gue akhirnya setelah turun ke masyarakat, gue paham memang karakter tuh harus diuji banget. Termasuk warganya. Nggak cuma pejabat, ada oknum. Masyarakat pun banyak oknumnya. Bingung kan? Jadi negaranya terlalu banyak oknumnya gitu. Terlalu banyak oknumnya, jadi gue merasa kayak, aduh mau ngapain sih gue ini? Ini benar-benar ketemu sini oknum. Gue main mikir, besok gue jadi pejabat ya, ini awas lu semua lu. Jadi kayak ada perasaan, ya mungkin kalau Pak Ahok itu kan dendamnya memang sebelum dia menjabat gitu kan. Kalau gue kayak dendamnya pada saat lagi berpolitik ini.
Pada saat lagi turun ke masyarakat, oh ternyata begini ya masyarakat ya. Ada juga yang oknum-oknumnya gitu loh. Sebenarnya kan hal-hal seperti yang disampaikan dari tadi oleh Niko tadi itu, kalau masyarakat akhirnya bisa mendengarkan dan melihat dan mengetahui, itu kan seharusnya mereka jadi punya harapan gitu dengan mencoblos Niko Atmaja misalnya. Seharusnya. Kalau hal seperti ini tidak tersampaikan ke masyarakat, gimana mereka mau mengetahui? Jadi caranya tadi gimana tuh, selain membantu kesehatan gitu? Tapi lu sadar nggak, kampanye kita ini sangat amat pendek. Emang iya? Dibandingkan 2019. Memang. Yeah. Gue nggak tahu apa yang terjadi ya. Apakah ada keinginan-keinginan tertentu sebagian orang dengan punya kepentingan? Ya kita tahu sebenarnya kan. Ya silakan nanti tolong Pak Sakti ceritakan. Cuma maksud gue akhirnya nggak keburu. Gue sebelum berkampanye pun gue tetap aktif kan di Jangkau di WTP Foundation. Cuma gue waktu itu kan nggak pernah keluar muka juga. Karena harapan gue adalah gue mau menjemput bola. Dulu gue mau melihat cara pemetaan Jakarta Utara ini kira-kira seberapa banyak sih orang yang benar-benar, ya mohon maaf kasarnya ngomong, di bawah garis kemiskinan, dan dia butuh alat kesehatan, dan alat kesehatannya ini tidak bisa di-provide sama pemerintah. Ada loh sebenarnya dari dinas sosial, tapi banyak banget yang ajukan tapi nggak dapat. Akhirnya disitulah gap Jangkau BTP Foundation tuh masuk semua. Nah, kita ketika mendapatkan data itu kan nggak pernah gue pura-pura datang ke sana, anterin kursi roda, ini ya ibu, tolong terima ya. Gue bukan orang kayak gitu. Gue tetap minta tim gue yang ke sana, karena gue merasa gue tidak boleh mengklaim sesuatu yang gue berikan secara ikhlas. Itu kan pedoman gue. Tapi ternyata di politik, semua itu harus diklaim. Bahkan sekarang akhirnya... Kursi roda ada labelnya, harus ada labelnya, gitu. Harus ada mukanya. Gue langsung kayak, ya Tuhan begini tuh ternyata. Jadi amal gue tuh selesai di bumi. Kan seharusnya kan lu ambil amalnya nanti gitu kan. Lu berbuat baik buat orang, ya lu buat nanti lu tabung di masa depan. Tapi sekarang lu udah ambil. Orang udah tahu itu dari Niko. Udah nggak bisa lu jadikan itu sebagai sesuatu yang membanggakan diri gue secara hati nurani ya. Tapi kalau gue pernah ngobrol sama salah satu Romo, gue bilang sama Romo, jujur semenjak saya akhirnya masuk ke politik, saya jijik sama diri saya sendiri. Gue ceritain kenapa akhirnya kita berbuat baik tapi harus kita klaim kebaikan itu. Tapi Romo bilang, Niko, ini hanya suatu kemunduran. Nanti kamu harus bisa meyakinkan diri kamu ini untuk sesuatu yang lebih besar. Jadi tahan jijiknya dulu sekarang, tapi ketika kamu menang nanti, ketika kamu mendapatkan jabatan dan ingin berbuat baik sesuai yang kamu inginkan, disitulah kamu baru berbuat lagi. Untuk amal yang lebih baik lagi gitu loh. Kalau sekarang, anggaplah ini cuma sebagai batu sandungan, batu lompatan lah. Kita gunakan batu ini hanya sebagai untuk melewati yang kita inginkan. Nah, dan dia bilang, kalau bukan kamu, mau siapa lagi? Kamu percaya nggak sama orang-orang yang sekiranya beneran pura-pura baik? Masih mending ketemu orang kayak kamu, jijik sama diri sendiri, berarti kamu tahu itu salah. Gue pengen nanya, ini kayak di luar kan, spanduk tuh banyak banget, nggak cuma punya lo doang. Dari PDIP juga, partai lain juga, sangat-sangat banyak dari dapil yang sama. Seberapa banyak mereka juga turun kayak Niko gitu? Oh jarang. Tapi gue akuin PDI Perjuangan yang benar-benar turun ke masyarakat sekarang ini ya, gue lihat ya. Sekarang ini gue lihat semenjak Bu Mega perintahkan sapa masyarakat menangis dan tertawa. Ya kan kalau spanduk mereka kan senyumnya bahagia semua itu kan. Gini loh, gue sebagai pemilih itu kan paling nggak kalau denger gini kan gue pilih nih di dapil gue siapa ya yang mau bisa gue pilih. Karena tadi makanya gue nanya, apakah bisa memungkinkan kalau lakukan debat oleh caleg di lingkup yang lebih kecil ya, misalnya gitu di antara PDIP sendiri mungkin atau apa. Terus tiba-tiba kita keluar rumah ngelihat spanduk yang seolah mereka itu akan menolong kita semua kan, dengan jargonnya yang keren, dengan mukanya yang sangat bahagia gitu kan. Niko kalau akhirnya takdirnya ke Kebon Siri sana, masyarakat punya jaminan nggak bisa menemuin tiap saat? Oh iya pasti dong. Kalau nemuin gini, gue selalu bilang sama masyarakat, gue orang yang tipe pertama ya gue bilang ya, gue orang yang setelah duduk jangan lupa berdiri. Kedua gue punya prinsip duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Terus gue bilang, kemungkinan ibu, bapak belum tentu bisa setiap hari ketemu saya. Tapi tapi saya jamin dan saya berani janji sama bapak ibu, jarak bapak sama ibu hanya 2 jempol. Ketemu kan bukan berarti harus tatap muka. Pertama bisa tatap muka, kedua bisa lewat nomor telepon. Betul. Makanya gue bilang, jarak bapak sama ibu sama saya cuma 2 jempol. Ada apa-apa tolong WA saya, tolong SMS saya, tolong telepon saya. Jadi meskipun gue nggak ketemu secara fisik, tapi apapun yang lu rasakan, apapun yang menjadi masalah di tempat lu, tolong kabarin saya. Saya coba cari solusinya. Kalau memang benar-benar ngejelimetnya parah, gue yang datang. Karena sebenarnya gini ya, banyak ya tetangga gue atau misalnya temen gue nanya, bang, ini spanduknya keren-keren amat ya. Kayaknya ini mereka sebagai caleg tuh kayaknya
deket banget dengan kita, ya deket spanduknya dengan kita maksudnya. Malah kadang-kadang dicium sama spanduknya roboh gitu kan, kecium langsung sebelah sini. Ya itu tadi, ya, makanya kan sebenarnya ada perlu satu mekanisme yang akhirnya membuat warga bisa memilih caleg yang memang benar-benar bisa menjadi penerus suara mereka. Karena kan seperti yang disampaikan Niko tadi kan bagus, tapi kan waktu lu turun ke masyarakat, kan tidak bisa menceritakan sepanjang ini kan? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Apalagi mereka akan bertemu lu dengan keluhan. Iya. Ya kan, dengan keluhan kan. Bagi mereka kan kalau keluhan gua diurusin, keluhan gua dibantu, ya gue pilih kan. Padahal yang datang ke daerah dia kan nggak cuma lu doang, 1, 2, 3, 4, 5 caleg juga. 150-an kali. Dan mereka mungkin juga mengeluh yang sama juga. Maksudnya membuat mereka yakin tadi itu ya itu tadi kita butuh satu cara yang akhirnya membuat si pemilih tadi gua harus milih Niko atau gua harus milih si B, si C, si D tadi. Kalau dengan cerita lo tadi kayak gini, ya berarti pendidikan politik kita ya masih harus terus dilakukan. Tapi bagaimana caranya ya agak susah. Karena kadang politik masih dianggap tabu, Sob. Masuk ke pendidikan dengan pun. Sejauh ini pasca 98 udah. Oh iya. 2024 kan. Gue setuju spanduk itu nggak boleh masuk ke arena atau ranah pendidikan, gue setuju secara fisik ya. Tapi ketika dia tidak, ya gini lah, gue nggak minta semuanya masuk karena pasti semua caleg akan berlomba-lomba masuk. Jeleknya caleg pasti akan milihnya yang SMA, karena dia tahu itu kan pemilih pemula. Seharusnya kalau lu benar-benar mengabdi buat masyarakat, lu harus masuknya dari level SMP. Pertama lu nggak punya kepentingan, kedua mereka ini adalah tunas muda kita. Dari awal lu harus kasih tahu alasan lu berpolitik kenapa politik itu diciptakan di Indonesia, bukan di Indonesia, maksudnya politik itu ada di dunia, dan tujuannya kita tuh sebenarnya masuk ke dalam politik, pengabdiannya modelnya seperti apa. Nggak ada ya pendidikan politik masuk kurikulum gitu? Nggak ada. Bahkan ya mungkin alumni, gua kan alumni juga ya, salah satu SMA swasta di sini, SMP swasta di sini juga. Mereka nggak ngundang gua kok. Bahkan kalau lu ngundang, mungkin yang SMA kalau gua datengin ya berarti gua cari suara. Tapi kalau yang SMP ngundang gua, terima kasih, gua mau bicara. Gitu loh. SMP ngundang deh, sorry. SMP ngundang tapi udah lama banget. Tapi memang waktu itu rame-rame, jadi beberapa alumni gitu loh. Yang gue harapkan sebenarnya ada orang-orang yang dikasih momen satu kelas, kita boleh ngobrol sama mereka tentang politik di Indonesia. Supaya akhirnya mereka melek gitu loh, politik itu apa. Dan nggak cuma SMP tempat gue doang, yang swasta, harapan gue SMP negeri juga, SMP biasa, atau misalkan yang memang, ya kan ada kelasnya juga tipenya ya, di sekolahan itu kan. Tipe lain juga boleh gitu loh. Membuka pikiran juga sih buat teman-teman akhirnya bercita-cita, oh ternyata ada tuh profesi anggota dewan, oh ternyata ada loh profesi wali kota, iya profesi. Karena lu masuk ke sini lu harus benar-benar sepenuh hati menjalankannya, nggak bisa lu model-model yang cuman kayak ya sambil lalu ini cuma sebagai sampingan, nggak bisa. Kalau lu jadiin sampingan, lu SMS orang, WA masuk, ada SMS masuk, lu nggak kuat jalaninnya, lu nggak akan bisa mampu untuk ngebalasin satu-satunya. Tadi gue sebenarnya pertanyaan gue udah terjawab semua di sini semua. Gue harus nanya apa lagi gitu. Terserah. Terserah lu. Gue sih oke aja. Dari cerita awal berpolitik, hambatannya jelas gitu kan. Terus tujuan lu juga jelas gitu. Nah sekarang ini aja, tingkat optimisme lu lolos ke Kebon Sirih seberapa besar? Kalau melihat dari masyarakat sekarang dan jumlah suara yang gue butuhkan, gue cukup optimis sih. Gue merasa ada, ya istilahnya, ya memang semuanya serba anomali ya. Oh iya. Kita kan nggak tahu hari H. Ngomongin optimis. Ya, tapi kalau tidak ada serangan fajar dari orang-orang lain, tidak ada istilahnya dinina bobokan dengan barang-barang yang datang 5 tahun sekali itu, gue yakin masyarakat udah mulai melek dan terbuka pikirannya untuk milih gue. Berarti PDIP bisa nambah kursi dari dapil berapa nih? Dapil 3 Jakarta Utara. Gue berharap begitu. Tapi siapalah seorang Niko bisa memprediksi itu semua. Pada akhirnya jadi gue merasa ya sudah, yang penting jangan sampai gila. Karena gue bilang sama tim, inget ya, 14 Februari besok bukan akhir dari segala-galanya. Ketika kita jadi, ya kita harus berbuat lebih banyak lagi buat masyarakat. Ketika kita tidak jadi pun ingat, kalian masih punya teman, masih punya keluarga yang harus kita ayomin juga. Jangan sampai lu merasa kita kalah, ya sedih boleh gitu kan. Tapi kalau lu kalah ternyata lu jadi gila, jadi stres, itu nggak bener. Oke lah. Tujuannya kan pasti kan masuk ke parlemen. Kalau misalnya akhirnya itu rezeki lo ada di situ, apa yang mau lakuin? Ya paling nggak secara garis besar. Oh banyak banget. Yang paling gampang sekarang gini. Kan kita belum tahu lo ada di komisi mana kan pasti belum tahu lah. Tapi iya. paling nggak ini ada yang di benak lo dengan tujuan berpolitik lo ini untuk masyarakat apa? Gue mungkin nanti ketika jadi kan kita akan jadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Tapi mungkin yang menjadi tekad gue sekarang adalah gue bangun Jakarta Utara dulu, terutama dapil gue. Gue nggak mau jadi proyek mercusuar yang gue nerangin yang jauh-jauh.
Tapi ternyata kaki gue sendiri gelap. Nah gue berharap dari gaji sama tunjangan nggak akan gue ambil, itu bakal gue pakai buat bantuin masyarakat. Benar-benar mereka tuh sebenarnya butuhnya apa sih? Tapi bukan duit ya kita gaji kasih. Gaji tunjangan anggota Dewan DKI itu gede ya? Gue pernah lihat ya kira-kira kalau misalnya kita terima bersih-bersih mungkin sekitar 80-an kali, Sak. Bersih-bersih ya? Bersih kita terima mungkin sekitar 80, mudah-mudahan harapan gue dari 80 juta ini memang nggak banyak, gue tahu. Bagi masyarakat mungkin banyak, tapi bagi bisa membantu orang segitu banyak, mungkin 80 juta ini nggak ada artinya. Tapi setidaknya gue bisa membuat sesuatu yang berkelanjutan. Kayak gue menciptakan lapangan pekerjaan baru, karena gue akhirnya bisa bikin pelatihan-pelatihan itu. UMKM yang mau berkembang, dia mau butuh seperti apa. Kan gue udah banyak bagi gerobak juga sebenarnya, buat para UMKM yang gerobaknya rusak. Atau gerobaknya sebenarnya setengah-setengah sekarang ini. Nah, gue berharap UMKM kayak begitu gue jalanin lagi gitu loh. Yang lainnya apa? Yang lainnya ya pasti pengawasan anggaran sih, Sak. Justru. Kalau itu udah pasti lah. Iya, itu udah pasti. Itu gini, gue orang bakal bilang, kan gue ada punya 7 program kan, yang selama ini gue coba untuk kampanyekan ke masyarakat. Yang paling terakhir tuh nomor 7 adalah melawan dan mengawasi anggaran dari korupsi. Gue selalu bilang sama warga, basi ya Pak, basi ya Bu. Tapi saya jamin sama Bapak, sama Ibu, ini dimulai dari saya dulu. Dan semua apapun yang dibagi nanti di sana, tolong ada anggota dewan berapa sih jumlahnya sekarang? 105, 105 kayaknya, 105-an ya. Gue akan minta tolong sama mereka, tolong lu jangan bagi 105, lu baginya 104. Anggap aja si Niko nggak dapat, langsung dari situ aja clear. Kalau lu pun sampai antar ke ruangan gue taruh di depan ruangan gue, mau diambil security, mau diambil OB, terserah. Pokoknya ruangan gue nggak boleh terima duit-duit kayak begituan. Karena gue murni nyampe di sini tuh gue benar-benar pengen berbuat sesuatu aja buat masyarakat. Reses sosper gue akan gunakan website gue akan laporin semua. Gaji tunjangan gak gue ambil, ya puji Tuhan gue udah punya rezeki dari tempat lain. Jadi ini benar-benar gue pakai untuk mengabdi aja. Setidaknya Jakarta Utara minimal tingkat kekumuhannya bisa berkurang, tingkat kemiskinannya bisa berkurang. Orang-orang yang selama ini ya mohon maaf ya, kayak gue ngomong terus terang ya, kadang-kadang ada yang hamilnya di luar nikah, ada juga yang hamilnya di bawah umur 17 gitu kan. Itu yang menurut gue nanti ke depannya mau gue genjot lagi, jangan sampai ada kejadian kayak gitu. Setidaknya jadi kota maju lah. Nggak provinsi maju, gue nggak berani ngomong provinsi maju, tapi setidaknya kota ini maju dulu. Dari segi pemikiran. Paling nggak di 3 kecamatan ini ya? Dari 3 kecamatan ini. Ada perubahan? Iya, karena gue nggak mungkin bisa menjangkau yang lain-lain. Misalkan ada yang nonton nih, Pak saya Jakarta Timur, mau minta tolong sama Pak Niko. Pasti gue bantu secara pelayanan, tapi kalau secara anggaran mohon maaf. Karena gue nggak boleh sampai akhirnya uang yang memang gue tadinya alokasikan buat kaki gue, istilahnya orang yang menopang gue berdiri, akhirnya gue hambur-hamburkan untuk tempat yang bahkan bukan dapil gue. Tapi apakah sebagai seorang Niko yang menjadi dewannya JKI Jakarta akan fokus Jakarta Utara doang? Enggak. Semua kan kita layanin. Tapi apa yang gue punya, yang kita bagikan yang kita punya. Kalau lu membagi apa yang lu nggak punya, pilihannya cuma 2. Ngutang atau korupsi. Kalau lu utang, ujung-ujungnya lu korupsi juga. Karena mesti dibayar kan utang lu kan. Nah makanya harapan gue nggak mau ngejalanin 2 itu. Gue masih terlalu sayang banget sama anak-anak gue, masa depannya mereka juga. Gue harus jadi bapak yang baik buat mereka. Gue harus kasih contoh. Jadi gue pengennya anggaran yang ada ini gue bangun di Jakarta Utara aja dulu. Tapi memang yang harus tepat sasaran. Kalau yang menengah ke atas gimana? Permasalahannya beda. Kadang-kadang masalah parkiran, sama tetangga bisa berantem, fasos direbut sama oknum. Ada aja kayak begitu. Nah itu fungsinya kita sebagai tamengnya mereka. Mereka mungkin nggak butuh duit gue loh. Bagi mereka pengusaha gitu kan, nih gue bisa bantu berapa sih? Tapi ketika jabatan gue pakai untuk membela mereka untuk sesuatu yang mereka nggak berdaya, dari disitulah peran gue untuk masuk. Apakah akan jadi pahlawan mereka? Gue nggak berharap. Tapi setidaknya nih loh, pakai jabatan gue, pakai orangnya juga, minimal untuk sesuatu yang lu nggak bisa. Tapi untuk yang bener ya, jangan lu nanti kita mau ambil Pak fasos-fasosnya Pak, untuk bikin food court, ala-ala begini-gini. Oh itu enggak. Lu berani sama gue macam-macam, ayo deh berantem sama gue. Terjadi kejadian di Pluit. Iya. Lu kalau mau kayak gitu sama gue, negosiasi coba gitu-gitu sama gue. Lu nggak gua siram pakai air aja udah lu harus terima kasih sama gua. Jauh-jauh deh. Ya, kayak berarti gitu. Kalau orang yang menengah ke atas semua tidak butuh anggota dewan dong? Mereka butuh, Sak. Tapi untuk sesuatu yang memang berhubungan sama pemerintahan. Ada beberapa dari mereka, bahkan ya, gua tarik dikit, mungkin gua nggak cerita terlalu dalam ceritanya. Ada dari beberapa dari mereka yang punya uang banyak, tapi mereka akhirnya dizolimin juga. Ingat kata-kata Bapak, orang miskin jangan lawan orang kaya jangan lawan pejabat. Nah ini yang terjadi. Dan lu bisa bayangin nggak yang akhirnya jadi pejabat adalah orang yang benar-benar korup banget dan orang yang punya kepentingan besar banget untuk kroninya. Jadi orang kaya ini akhirnya diperas sama para pejabat. Nah kalau pejabat ini kita kasih karakter yang lumayan oke, atau misalnya ini nggak bisa lu bilang lumayan lah, harus oke. Karakternya dia harus oke, minimal orang kaya ini tidak dia peras sama dia. Dia memakai kejabatan dia untuk melindungi orang-orang kaya ini secara kebutuhannya dia.
supaya apapun yang dilakukan normal-normal aja. Iya. Bukan dimudahkan ya. Oke. Kalau dimudahkan berarti lu nepotisme. Tapi kalau lu secara normal dan sesuai aturan, ya sudah. Nah, akhirnya baru kita dari atas ini baru kita turun lagi ke bawah. Nah, kalau misalkan akhirnya mereka seneng dengan gaya gua gitu. Oh Pak, makasih banyak kita terbantu gini. Kita mau nyumbang, jangan nyumbang saya. Kalau Bapak Ibu mau nyumbang, berbuatlah di wilayah Bapak. Keren untuk orang-orang yang miskin gitu. Tadi bilang kan, anggaran gaji dan anggaran akan dikembalikan lagi ke masyarakat dan dipergunakan untuk kepentingan mereka. Tidak tergoda oleh goda-goda dari orang-orang yang menengah ke atas tadi itu. Ya seharusnya masyarakat sudah tahu harus milih lo kan begitu. Iya itu, kalahnya sama sembako. Emang Mas, jujur ya, gue tuh penasaran banget dengan apa strategi sembako ini sebenarnya. Miris, miris. Lu lihat ibunya itu ya, benar-benar dibuat seakan-akan ini semua pengemis. Benar-benar antri gitu, dibagiin kupon, habis itu nanti ketemu calegnya tebus bareng. Tapi calegnya ada kesempatan untuk bicara dulu, miris. Akhirnya masyarakat, ya itu kata-kata, ya sekarang gue dibilang seakan-akan gue tuh pengemis suara. Gue kalau mau masuk ke satu daerah, bansos gitu ya. Iya nggak pintar-pintar dong buat enggak lah. Secara politik. Enggak lah. Tapi gue tidak mau menghilangkan bansos dulu awalnya. Kalau misalkan akhirnya masyarakat gue bisa mandiri dan mampu memberi sesuai program gue nggak mau hilangin bansos dulu. Karena itu memang adalah sesuatu yang mereka sudah biasa dapatkan. Tiba-tiba jadi penopang, itu penopang mereka tiba-tiba hilang. Masyarakat akhirnya kan goyang dong. Iya karena gini, misalnya pemerintah punya kebijakan bansos atau bantuan-bantuan yang lain, terus caleg melakukan strategi pasar murah dalam tanda kutip tadi itu, sembako juga kan. Bantuan sosial juga jatuhnya. Akhirnya kan itu melekat di benak mereka gitu loh. Kalau lu datang ya harus seperti ini. Kalau begitu terus ya gimana? Boleh nggak gue ngomong sedikit lebih nyerempet dan lebih agak sedikit nabrak? Ya terserah lu, kan boleh-boleh aja gue mah. Gue sampai pada satu kesimpulan, Sak. Kenapa akhirnya bansos ini dibiasakan? Sembako ini dibiasakan. Supaya ongkos politik Indonesia untuk jadi pejabat tuh masih murah. Sekarang, kalau lu dengan dapat satu suara hanya dengan minyak goreng 15.000, 20.000, 50.000, lu bayangin deh, berapa banyak korupsi anggaran bisa dilakukan sama dia? Lebih besar daripada yang dia kasih kan? Iya. Iya. Coba kalau akhirnya dengan gaya gua ingin masyarakat teredukasi, minimal pendapatan mereka yang 4 juta ke atas lah, atau misalkan 3,5 lah ya, 3,5 4 juta ke atas, mereka dapat lebih baik dikasih 15.000 minyak goreng mereka nggak mau terima. Bahaya nggak para pejabat yang istilahnya menggunakan cara-cara kayak gini? Bahaya. Jadi mereka merasa ya udahlah, mendingan kita bikin aja terus kayak begini, masyarakat terus akhirnya nggak sadar, masyarakat benar-benar akhirnya seneng dengan kita datang bawa-bawa minyak dan beras gitu kan, jadi akhirnya mereka jadi lagi gampang. Mereka nggak pernah memikirkan bahwa yang seharusnya dipenuhin pertama itu adalah cara mereka mendapatkan penghasilan sendiri, kemandirian mereka untuk mendapatkan penghasilan sendiri. Pancingnya lah ya? Iya, bukan ikannya. Tapi pas mereka benar-benar mandiri, mereka benar-benar punya duit nih, makmur versinya mereka ya, bukan versi masing-masing orang kan beda-beda. Kalau dengan makmur dengan versinya mereka, kira-kira dikasih bansos masih mau terima nggak? Ya enggak dong. Ada lagi di daerah Teluk Gong, ada beberapa, gue bersyukur banget, ibu-ibu cerita sama gue, dia bilang, Pak saya terima, tapi saya nggak ambil. Saya kasih lagi ke tetangga saya, yang memang saya tahu anaknya udah nggak di sini, udah pada merantau semua, suaminya udah meninggal, saya kasih ke sana. Ada loh masyarakat yang kayak begitu. Karena kenapa? Gue setelah datang ke rumahnya langsung, gue lihat ya memang orang udah berada. Ya nggak sampai tajir banget, tapi setidaknya dia berada gitu loh. Nah itu yang akhirnya kata-kata berada itu, kesejahteraan lah ya, kita nggak bilang kemakmuran lah ya. Kesejahteraan itu akhirnya harus diciptakan. Sebenarnya gue bahaya nggak sih ngomong kayak gini, ntar orang pasti akan ngerasa ini gue pengganggu gitu ya, sini gue ini pengganggu banget. Tapi kalau itu berhasil diciptakan di masyarakat, besok-besok gaya berpolitik bansos tuh nggak akan masuk lagi. Mau ngapain? Orang kita udah dibantu sama Paniko, punya kerjaan, UMKM kita udah dibantu, penghasilan omset saya udah lumayan. Mau kasih minyak, udahlah Pak, kasih aja nggak mampu. Cara berpolitiknya paling murah dengan cara kayak gitu. Lu bisa hitung lah, kira-kira berapa sih harga minyak dikali jumlah suara yang diinginkan. Iya kan? Hitung-hitungan jelas ya? Hitung-hitungannya ada, hitam di atas putihnya jelas. Kalau kayak gua sekarang, ini nggak jelas. Akankah dia memilih Niko? Nggak tahu. Pastikah Niko menang? Nggak tahu. Optimis aja. Karena kenapa? Ya kita sudah berbuat baik buat masyarakat. Gua percaya Gusti mboten sare. Gayanya Bapak, Gusti mboten sare, ya udah percaya aja Tuhan tuh nggak tidur, Tuhan pasti akan bekerja, Tuhan akan bergerak buat Nikonya juga, ya sudah. Tapi kalau ternyata nggak jadi, ya gua nggak boleh bersungut-sungut ya.
Tuhan yang ngasih gue jalan, ya mungkin gue akan kepakainya di dunia bisnis atau dunia yang lain yang lebih dipercaya, why not? Jadi mencontoh pola berpolitik atau berkampanye yang dilakukan oleh Pak Ahok itu memang lelah ya? Tapi gue bersyukur. Gue kan pernah ketemu sama, bukan ketemu lah, gue minta waktu sama dia bener-bener kayak private session lah. Gue bener-bener minta tolong Bapak, tolong ajarin gue. Awalnya gue kayak bingung, nih gue sebenarnya lagi ngapain sih sama dia ini gitu loh. Dia bilang, lu harus karakternya harus begini. Ada orang nawarin suara, lu harus tolak. Lu berani nggak? Dia bilang ada suara nih. Lu bilang nggak usah. Karena ujung-ujungnya pasti pemain. Sekarang setelah gue turun, itu semua omongan bener. Semua omongan dan ajaran dia, gue masih catat tuh kertas itu, semuanya bener. Karena kalau gue nggak denger omongannya Bapak dulu, dan gue akhirnya terjun duluan ke kolam ini, gue akan terlena dengan pemain-pemain yang jago olah-olah untuk nawarin yang aneh-aneh. Yang menjanjikan? Iya. Sekarang akhirnya gue cuma bisa tegak lurus, kacamata kuda, gue pengennya seperti ini, prinsip gue adalah pelayanan terhadap masyarakat, terserah. Kalau masyarakat mau, ambil. Kalau masyarakat udah nggak mau, maunya yang bansos, berarti lu bukan adalah pemilih gue. Selesai. Kenapa akhirnya gue bersyukur? Jadi akhirnya gue nggak stres sendiri. Kalau dulu gue berpikir adalah menang, dan gue berpikir adalah suara, jumlah banyak-banyakan suara, ya gue udah gila. Tapi Pak Ahok ngajarin gue bukan untuk banyak-banyakan suara, bukan untuk jadi jabatan. Intinya berbuat dulu buat masyarakat. Itu dulu intinya. Ketika lu berhasil berbuat buat masyarakat, dari situ lu akan mendapatkan esensinya anggota dewan itu apa sih sebenarnya. Dan biarkan masyarakat yang pada akhirnya memilih lu karena ikhlas. Awalnya gue denger omongan Pak Ahok itu gue langsung kayak, emang bisa ya? Emang bener bisa? Meskipun gue pernah jadi ketua tim ses IMA ya, dan kita bener-bener, tapi menurut gue itu anomali banget lah, karena memang peristiwa politik waktu itu berbeda, menguntungkan kita. Tapi kali ini gue merasa 2024 ini aneh. Dan bahkan kita mendapat tekanan, lo tahu itulah. Tapi karena gue belajar hari itu, gue bersyukur banget Bapak bantu gue, ya ada sekali sejam kita ngobrol. Disitulah gue merasa, oh ini langkah Tuhan untuk menguatkan hati gue. Dan sekarang gue udah kuat, ya itu yang gue bilang tadi. Ikhlas nggak Niko? Ikhlas. Ikhlas nggak sih lu balasin WA satu-satu gitu loh. Dengan masyarakat pengen mintanya ini, mintanya itu. Ya udah jalanin aja. Ima pernah ngobrol sama gue. Gimana kok ngerasain ngebalasin WA satu-satu? Nggak apa-apa mak, masih oke sih ternyata. Ya capek sih, tapi masih oke. Ya pertanyaan lu tadi, banyak loh caleg lain yang bagi-bagi nomor juga sekarang, gaya-gayanya Bapak. Gue bilang sama Ima, iya sih, tapi lu bayangin deh mak, kalau dia nggak punya ketulusan hati, dia nggak punya jiwa benar-benar ingin menolong orang, capek nggak ngebalasin WA segitu banyak? Ratusan loh sak sehari. Capek nggak kira-kira nggak kayak begitu? Iya sih pasti capek ya kok ya, kalau orang memang tujuannya adalah uang atau jabatan gitu. Gue bilang itulah mak. Itulah yang membuat kita hari ini di WA orang seneng-seneng aja balas. Tapi ya nggak semuanya pasti kita jawab dengan ceria juga ya. Kita kan bukan bot, komputer gitu, kita tetap manusia biasa. Tapi kalau orang nanya, ya pasti kita tindak lanjutin. Apapun pengaduannya, tapi dengan gayanya kita masing-masing. Pasti kan pengaduan itu kan terkait selain masalah kesehatan tadi, masalah tunggakan SPP, pendidikan ya. Yang minta duit untuk modal gitu kan pasti banyak. Duit kita nggak pernah kasih. Nah itu maksudnya. Iya. Duit kita nggak pernah kasih, karena itu yang... Solusinya apa buat mereka? Gue bilang sama dia, ada alat yang rusak nggak? Kalau lu ada alatnya rusak, gue gantiin alatnya. Gue gantiin alatnya lebih mahal dari modal yang lu minta, gue ikhlas. Tapi setidaknya beneran buat lu pakai. Ada sak ibu-ibu bener-bener kekeh sama gue minta 500.000 buat modal. Gak ada bu, kita tuh bener-bener bantuinnya tuh alat. Ibu apa yang rusak? Pancinya rusak, kompornya rusak. Ayo saya ganti. Apalagi ibu butuh etalase, saya kasih. Atau ibu akhirnya mau ganti, mau jadi jualannya keliling. Tapi nggak mau dikasih. Saya kasih gerobak, 4 juta loh itu gerobak. Nggak mau pak, saya tetap butuhnya modal aja. Udah tahu dong, dia mau ngapain kan. Kalau coba dulu Pak Ahok nggak ngajarin gue kasih sak. Ya lebih murah dong, 500.000 dibandingin 4 juta. Masa lu nggak kasih sih? Kasih. Tapi sekarang akhirnya gue berpikir, Niko gope, besok si Anu gope, si ini gope. Lama-lama dia yang tajir sak. Lama-lama tajir. Dari semua caleg dapet ya? Iya. Tapi karakter seperti itu yang pada akhirnya tidak bisa maju UMKM dia. Karena dia berpikir, ya caleg datang ATM berjalan, udah selesai. Cuma itu doang. Ini pertanyaan terakhir kok. Kesannya biar gue jadi host beneran gitu. Ya, pertanyaan terakhir buat... Tapi ntar balik lagi nggak ke gue hostnya? Kalau misalnya gue akhirnya nyaman, mendingan gue aja jadi anggota dewan aja gitu. Biar ini gue terusin aja tadi. Tapi boleh lah, gue jadi hostnya sekali-sekali lah. Boleh lah. Tega banget. Jadi gini aja. Yang gue simpulkan adalah, lo tidak ada penyesalan masuk ke dunia ini. Kedua, lo sangat optimis melihat kedepannya seperti apa dengan pilihan yang sudah lo ambil tadi. Nah, yang pengen gue tanyain sebenarnya perlu lo sampaikan ke masyarakat gitu ya. Maksudnya, kenapa harus milih lo tuh apa gitu?
Kayak tadi kan udah panjang, Iya. simple aja gitu. Simpel aja. Gue selalu bilang sama masyarakat, gue adalah orang yang mungkin lu pilih dan kali ini suara lu tidak terbuang percuma. Oke. Yang benar-benar orang yang bisa akhirnya menjadi wakil rakyat yang Ya, sesuai. karena ini kan jadi jejak digital lu gitu loh kan. Iya, Kalau iya, sampai lo tidak seperti yang disampaikan hari ini, itu kan jadi masalah. Ini kan jadi janji politik kita Iya. juga kan terhadap masyarakat. Makanya gue berharap, kenapa masyarakat harus pilih gue? Ya karena gue pengen, gue udah capek melihat mereka itu akhirnya memilih setiap tahun, setiap 5 tahun sekali mereka datang mencoblos, tapi akhirnya ya udah gitu-gitu aja. Negara nggak berubah, tempat tinggal kita juga nggak berubah, mereka ada masalah, jalannya kayak autopilot aja. Ya. Nah, gue pengen masyarakat kali ini yakin sama gue, percaya sama gue, suara mereka nggak akan terbuang secara percuma. Karena ketika gue dapat suara itu, gue dapat amanah itu, gue dapat jabatan itu, gue akan bener-bener pakai jabatan ini buat bantu mereka. Nggak semuanya bisa dibantu loh, Sak. Bener ya bener, salah ya salah gitu loh. Jangan sampai karena akhirnya kita bicara kita akan membantu masyarakat, mereka merasa langsung mereka tuh wajib terbantu. Terutama orang-orang yang kadang-kadang salah dalam salah dalam niatnya. Salah dalam niatnya dia udah paling merasa paling benar sendirian, dan akhirnya dia merasa lu wajib bantu gue karena lu anggota dewan gue. Yeah. Dan gue kenapa berani bagi kartu nama juga, mungkin karena gue orang yang nggak takut untuk bilang enggak. Kalau lu salah, gue bilang salah. Nah itu kembali lagi yang tadi gue cerita di awal. Kalau ternyata saya ada banyak pak, ada 10 kakak pak di tempat saya, ya nggak bisa. Lu mau salah pun demi suara, terus akhirnya gue membenarkan yang salah. Yeah. Ya nggak begitu juga. Yang kalau benar ya benar, kalau lu salah ya lu salah, selesai. Kalau lu ada 10 kakak, ya udah, lu aja yang nyalek dah. 10 kakak kurang coy. Iya tahu. 10 kakak kurang ya? 10 kakak kurang. Ya mungkin dia bilang ada gua ada 1000 suara pak. Berarti nomor telepon tidak akan diganti ya? Nggak akan ganti. Sebagai telepon nomor pengaduan. Iya. Pengaduan. Bisa jadi mereka nggak tiap hari ketemu gue ya. Tapi Kalau gua misalnya janji lo nggak WA jadi, aja. misalnya kan kemungkinan ini ada, jadi dan nggak jadi. Apa kalau akan tetap menerima pengaduan masyarakat? Target utama gue adalah orang-orang yang selama ini selama masa kampanye gue kan kekurangan tim banget nih, karena akhirnya gue sedot semua masuk ke dalam kampanye. Target utama gue adalah pengaduan-pengaduan yang masuk selama kampanye ini mau gue beresin, jadi nggak jadi. Itu dulu satu. Kedua, ya sekarang gue minta tolong kiri kanan, minta tolong teman-teman, mungkin mereka masih oke. Terutama ya ada beberapa yang ini juga ya, yang dari pemerintahan gitu kan. Karena dia merasa takut suatu saat si Niko jadi nih, daripada ribet dia kan. Besok gue nggak bantuin dia, pusing juga. Tapi kalau besok gue nggak jadi, gue telepon siapapun juga gue rasa nggak ada yang angkat telepon gue. Masyarakat minta tolong, gue tetap akan layani, Sak. Tapi pertanyaan gue, ini minta tolong gue juga terhadap orang-orang yang lebih berwenang. Masihkah orang-orang ini masih mau tolong gue? Kalau mereka masih mau tolong gue, tetap gue layani. Oke, jadi jelas kan, Niko harus jadi. Biar lo bisa ditolong semuanya kan gitu. Kalau gue minta tolong ternyata mereka nggak angkat telepon gue minta tolong sama siapa lagi? Paling cuma Ima sekarang. Dengan obrolan ini akhirnya kan gue pribadi gitu kan, gue akhirnya punya satu temen lagi yang setidaknya bisa gue banggakan gitu. Iya. Paling nggak. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan gue bisa buat lo bangga. Dan masyarakat di Dapil 3 ini seharusnya kan dia harus milih siapa, seharusnya dengan obrolan ini kan jelas, lebih jelas dia harus memilih siapa. Iya, seharusnya ya. Iya. Dan itu ada harapan kita ya lu jadi, karena bisa menjadi penyambung atau penolong buat mereka terkait dengan kebijakan, misalnya terkait dengan bantuan-bantuan yang mendasar tadi itu kan. Mudah-mudahan. Ya udah. Mau nanya apa lagi, warga? Tutup dong, closing dong. Kan lu hostnya. Iya. Yang opening gue, yang closing lu, kan lu bajak gue. Oke, jadi sudah jelas kalau model anggota dewan seperti Niko Atmaja ini, calon anggota dewan, calon anggota legislatif seperti dia ini ada sekitar 40% di negara ini, ya saya pikir negaranya akan lebih maju ya. 20% juga gue rasa udah ya, terlalu banyak ya, 40% terlalu jauh. 20% aja. Yeah. It's a good start menurut gue. Kalau 20% bagus, akhirnya mereka maju ikut pilkada, jadi repot juga ya. Semuanya bagus dong. Nggak apa-apa. Kan akhirnya lu bertanding memilih yang terbaik dari yang terbaik. Jangan sampai ada kata-kata memilih yang terbaik dari yang terburuk. Itu belum pernah terjadi ya? Belum pernah terjadi gitu loh. Makanya orang-orang yang sosok anak-anak muda. Yang kita harapin sekarang beda gitu ya? Ingat gak Sak, yang anak-anak muda sosok berpolitik awal-awal gitu kan? Mereka nerakin anggaran ini, sekarang kemana? Gue mungkin tidak bisa seperti yang mereka lakukan, menerakin anggaran, karena menurut gue juga sebagian dari pencitraan. Tapi setidaknya gue pastikan gue nggak akan terima dah, udah gitu aja. Gue nggak mau ikut-ikutan. Jadi konsistensi harus selain semangat juang dan janji yang harus ditepati. Dan gue janji sama lu aja ya. Kalau sama ini kan mungkin masyarakat bisa membuli gue, tapi kalau sama lu gue punya kedekatan emosional kan. Gue janji sama lu, gue siap mundur. Kalau ternyata gue merasa gue tidak bisa melakukan
perubahan yang gue inginkan, dan gue akhirnya harus melawan mereka yang benar-benar nganter duit atau nganter apapun dalam bentuk barang gitu ya, gue lebih baik mundur. Karena kenapa? Gue kalau udah nggak sesuai sama hati nurani gue mau ngapain lagi di situ? Gue masih bisa kepake kok di dunia yang lain gitu, yang lebih kira-kira bisa lebih berprestasi. Pada akhirnya daripada gue harus masuk ke kolam yang ternyata yang kalau gue pinjam kata-katanya Panji gitu kan, ini lele di dalam septic tank gitu loh. Kalau gue bisa beresin ya beresin, nggak bisa ya lebih baik gue mundur aja lah. Kenapa harus kita benar-benar karena jabatan akhirnya kita benar-benar sampai harus ikut-ikutan gitu loh, ngikutin arus sama mereka. Ya mungkin gue nggak akan lawan mereka, nggak akan lawan karena gue cuma satu dibanding segitu banyak. Tapi kalau misalkan gue mulai dari diri gue, sebenarnya udah lebih jelas sekarang. Ada janji, ada jaminan. Ada janji, ada jaminan. Lebih baik gue janji sama lu gitu loh. Karena suatu saat lu bisa ngetok pala gue. Kalau netizen paling ngebully gue di komen. Kalau lu kan lu bisa ngetok pala gue, lu tahu rumah gue, lu tahu kantor gue. Teman-teman di Dapil 3 kalau nggak milih Niko ya kebangetan banget. Karena ada janjinya, ada komitmennya yang bisa ditagih ke Niko Atmaja. Jadi mungkin kita sudahi saja untuk hari ini ya. Karena apa ya? Sebenarnya sudah sangat jelas soal alasan lu berpolitik, hambatan dan optimisme lu. Jadi untuk niat bicara hari ini yang untuk sementara gua take over karena narsumnya ada yang punya channel ini sendiri. Enggak juga lah. Siapa tahu nanti kita bikin video lagi ya. Udah situasinya udah di Kebon Sirih kan beda tuh backgroundnya. Kecil begitu. Ya masalah kecil. Mendingan di dapil. Ayo kita benar-benar lihat langsung ke masyarakat. Gua ajak lo. Ya, lu sih udah banyak lah. Salah sekiannya. 14 lu udah benar-benar naik turun gunung juga, lewatin tuh gue tahu kok. Tapi setidaknya biar masyarakat penonton juga akhirnya bisa ngelihat gitu. Bukan gini loh, gue tahu. Cuman gue tidak punya semangat seperti lo untuk menjadi anggota dewan. Itu beda. Gue membantu lo misalnya, bantu Pak Ahok misalnya, itu udah gue lakukan, atau Imam misalnya, gue lakukan nggak masalah. Cuman menjadi seperti lo yang turun langsung, itu tidak semua orang bisa. Dan gue tidak bisa seperti lo. Itu masalahnya. Karena lo emosional mungkin temperamen iya, cuma lo bisa menghandle mereka. Gue beda gitu loh. Tidak semua orang harus. Tapi lu nggak emosional orang gitu. Tidak semua orang harus jadi anggota dewan, tidak semua harus jadi bupati atau presiden atau gubernur. Tapi setidaknya setiap orang punya harapan dengan yang diwakilinya gitu. Dan bagi gue mendingan menaruhkan harapan gue kepada orang lain untuk direalisasikan. Kalau gue membantu mereka ya ayo gue bantuin, itu aja maksud gue. Jadi sebenarnya bagi gue sebagai warga negara, sebagai masyarakat, dalam memilih yang gue butuhkan adalah penjelasan seperti ini. Dengan mendengarkan penjelasan seperti ini, paling enggak gue punya harapan untuk memilih lo. Karena lo sudah. Tapi lu bukan dapil gue. Ya, gue udah dapilnya Ima. Oh iya, bener. Oh iya bener, Jakarta Barat. Iya, oke, ada harapan. Ada harapan gitu. Maksudnya, paling enggak teman-teman yang dapil sini, di dapil penjaringan Tanjung Priok dan Pademangan. Iya, gue minta doanya lah sama lu. Punya harapan dan seharusnya mereka tidak menyiapkan kesempatan ini kan. Karena kan kalau lo sampai nggak jadi di 4 tahun lalu belum tentu lo mau maju lagi. Oh enggak. Gue mungkin juga kali ini mudah-mudahan, ya gue nggak tahu 1 atau 2 periode, tapi gue bilang 1 periode minimal set the SOP aja lah. Kayak sekarang deh, orang mau jadi gubernur pada jiper nggak? Karena kenapa dibanding-bandingkan sama Pak Ahok lagi? Ya itu yang minimal gue bisa ciptakan dulu lah, minimal ada SOP, satu SOP. Ada parameternya. Iya, parameter. Dia bisa benchmarking gitu loh. Oh lu dibandingin sama si Niko lagi, Mudah-mudahan kok nggak usah jadi aja lah. Kalau emang dia dasarnya udah nggak bener, jadi ada pembandingnya gitu. Ya mudah-mudahan. Makanya kalau gue berhasil bisa set parameter itu 1 periode gue rasa cukup. Oke, ya sudahlah kalau gitu. Kita closing. Sampai ketemu di niat bicara berikutnya bersama anggota Dewan Niko Atmaja. Amin.